Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li Waalaikumsalam. sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hari ini 5 September 2024, saya kembali menerima tamu ini dari jauh. Seberapa jauh nanti akan diceritakan oleh beliau untuk membeli sprinkle. Semula kan inginnya sprinkle untuk alat siram, ya ini saya kasih mukadimah ya, itu yang standar biasanya. Nah ini beliau tadi memilih yang ini, Italia punya, ya kan? Ini bisa diatur kelembutannya, harganya beda, tapi beliau memutuskan yang bagus ini. Jadi standarnya kan yang biasanya saya tunjukkan ya teman-teman. Nah ini kita berkenalan dengan beliaunya ini, Sugeng Rawuh di Blitar. Kita panggil Mbah atau apa ini? Apa karena di WA-nya itu Mbah. Padahal masih muda belia nih. Dipun tepangaken, diperkenalkan monggo apa namanya dan alamatnya mangkaten. Nggih, tepangaken kula Kang Mufid dari Adan-adan Gurah, Pare Kediri. Nggih, Mbah Mufid, Kang Mufid. Ya biasa kanca-kanca manggil kan Kang. Nggih. Adan-adan itu adalah nama desa, nggih Pak. Iya, nama kalau desa. kecamatannya Gurah, Gurah. tapi orang Jawa bacanya Gurah. Iya. Nah, kalau kabupatennya Kediri, provinsinya, wong Jawa provinsinya, bukan provinsi tapi provinsi Jawa Timur. Ini apa kita selingi dulu. Adan-adan adalah basisnya kebudayaan Kediri kuno. Sebab di sana beberapa tahun belakangan ini ditemukan situs yang sangat besar, patung dari batu itu besarnya kira-kira 2 kali tingginya manusia, Pak. Sekitar itu. Perkiraan. Nggak ada ya? Yes, biasa. 1,5. Tapi termasuk yang paling besar sejauh ini yang ditemukan di Indonesia. Itu intro, kawan-kawan. Nah, Mbah Mufid, Kang atau Mbah ya? Saya enaknya Mbah aja lah. Iya, nggak apa-apa lah. Yang mana yang enaknya tuh. Iya, ini apa? Tanamannya apa ini, Mbah? Ya kebiasaan itu kan sayur brokoli, alas gubis berbunga, bungkul. Yeah. Cuma untuk hari ini kan ke musimnya kan kemarau panjang. Jadi ini ya bukannya mencoba, enggak, ya memangnya inginlah pengairan yang sistemnya model hujan gini, kan untuk mempermudah. Dan ini apa ya? Ini kan belum pernah, tapi menurut jenengan itu manfaat atau kelebihannya bagaimana? Kalau ada kekurangannya bagaimana? Kira-kira gitu. Kalau kelebihannya itu menurut saya kan saya itu biasa sayur. Jadi sayur itu kalau diguyur siraman itu sampai daunnya itu kan mempercepat. Mungkin daun ya tambah lebar, penyakit berkurang. Misalnya kalau Lombok biasanya kan kalau sudah mulai musim hujan kan cabuk, ya, kutu-kutu kebul itu kan. Mungkin kalau disiram ini kan bisa berkurang. Artinya ketika memasuk musim penghujan, kutu kebul, cabuk, trip dan sebagainya tidak ada kan? Nah, kalau trip nggak ada. Biasanya kan kutu kebulnya tuh yang masih ada. Masih ada. Iya, iya. Kan ya artinya ini meniru caranya Gusti Allah. Caranya Pangeran, caranya Tuhan dalam mengairi tanaman itu dari atas juga, ya kan? Nah, membuat kemudian subur banyak tanaman. Dan kita meniru kelasnya ini, jiplak, ya kan? Mau memakai alat ini ada manfaatnya seperti itu. Nah, umur berapa ini tanaman yang saat ini dibudidayakan? Kalau ini Lombok masih baru tanam kemarin, ya sekitar 4.000 batang lah. Lombok itu lombok apa? Cabai apa? Cabai tahun. Kalau di kampung aku tuh kalau nggak lombok gejah kan cabai tahun. Istilahnya itu cabai rawit? Iya, cabai enggak ya cabai untuk masak yang kecil. Iya kan cabai rawit istilahnya. Kalau rawit kan di pasar rawit keriting barang itu kan. Keriting, cabai merah keriting atau CMK atau di daerah sini menyebutnya tampar, lombok tampar. Iya, mereka sama. Oh gitu. Berarti jenengan yang lombok kecil itu. Oh, berarti cabai rawit, istilah umumnya. Kalau orang Tulungagung bilang itu lombok Kediri kan lombok setan katanya. Oh,
Kok dijuluki seperti itu kenapa? Apa karena pedasnya atau Ya bagaimana? pedasnya itu yang luar biasa. Heeh. Kalau orang Tulungagung katanya gitu. Sudah sudah petik? Berapa kali petik? Belum dong, baru tanam Baru kemarin. tanam. Oh, jadi Yang sekitar 1.500 kan 1 minggu yang lalu. Ingin untuknya 3.200 kemarin datang. Jadi total 4 ribuan nanti. Nah, itu kenapa memutuskan tanam saat ini, tidak misalnya beberapa bulan lalu atau beberapa bulan ke depan? Ya kalau keinginan itu kan sudah lama. Cuma dulu itu tahunya itu kan belum sprinkle yang gini. Tahunya itu kan alat seperti guyang sepeda itu kan, BTS sistem semprot. Tahunya ya. Enggak, maksud saya begini Pak. Mungkin sebagai petani senior jenengan ini sejak tahun 80-an. Itu kan masih SD saya. Ya maksudnya gitu. Mengenali dunia pertanian. Ya cuma dari kecil kan sudah ikut orang tua. Ya memang punggung keluarganya di saya dulu. Nah maksud saya, apakah ada ilmu niteni, jadi ilmu menghafal tentang kemungkinan potensi harga akan naik jika tanam bulan-bulan ini atau bagaimana? Kalau kebiasaan itu kalau dulu lah ya itu tanam lombok itu yang baik itu kan di pertengahan Agustus. Jadi kalau sudah lewat Agustus bulan 9 itu kalau orang dulu kan nggak berani. Sudah tanam, masaknya nanti mulai hidup, hujan sudah turun, akhirnya kan nggak bisa berkembang. Itu kan dulu. Nah sekarang kan ya zamannya kan sudah berganti. Saat ini kan andalnya itu kan di obat kan sekarang. Iya. Ya jadi ini nanti tadi sudah saya sedikit perkenalkan bahwa ini mengapa berbeda dengan yang model biasanya. Sebab ini ada pemecah airnya, ini kan seperti ini. Nah, ini diharapkan untuk tanaman cabai bisa diatur tingkat kelembutannya sehingga ya aman dan begitu. Gitu Pak. Nah, menurut saya ini Pak, bulan-bulan ini adalah bulan yang tepat untuk tanam cabai terutama di dataran rendah. Sebab apa? Teman-teman yang di dataran tinggi itu kalau belum ada hujan nggak berani tanam. Iya. Kan? Nah, ini bulan September. Kemudian kalau cabai rawit itu petik pertama umur berapa? Biasa itu kalau lombok tahunku ya sekitar 4 bulan. 4 bulan. Jadi November, Desember, Januari lah kira-kira Desember Januari mulai petik. Nah kalau lombok tampar atau cabai merah keriting 70 sampai 75 hari mulai petik pertama. Kalau tanam hari-hari ini mungkin tidak banyak barengannya. Ini harapannya harga bagus. Dan kalau teman-teman yang di daerah pegunungan di Jawa maksud saya, pegunungan selatan itu kan banyak sekali yang sekarang dibudidayakan menjadi tanaman produktif. Itu ceritanya ini kalau awal musim penghujan ya baru tanam sehingga nanti ketika panen bersamaan ya potensi harga jatuh. Nah mudah-mudahan ini Mbah Mufid ini nanti yang kebagian harganya bagus. Amin. Gitu kan? Ya harapan petani kan begitu, tanaman bagus, harganya bagus. Ikut. Gitu teman-teman. Jadi ya semoga alatnya juga berguna, bermanfaat gitu Pak. Nah, jadi memperlancar pekerjaan. Nah selama ini sebenarnya pengairan di tempat jenengan di desa Adan-Adan Kediri itu sebenarnya mudah kan? Tadi cerita sumurnya dangkal. Iya. Irigasi ya juga masih ada, cuma kan 1 minggu sekali. Kalau untuk sumur-sumur biasa tuh ya nggak begitu dalam. Musim-musim gini ya sekitar 2,5 meter lah kedalaman. Itu surga bagi petani. Sumber air hanya 2,5 meter dari permukaan tanah. Ya kan? Itu kalau pakai bensin atau pertalite ya paling 1 liter itu bisa buat 1,5 jam. Iya standarnya segitu. Standar lah itu.
Sebenarnya sudah murah. Jadi beliau ini sebagai petani yang beruntung karena sumber airnya gampang, tapi masih memerlukan begini. Ini pertimbangannya bagaimana ini, Mas? Sebenarnya kan murah saja dari bawah. Ya sebetulnya ya mudah saja ya, juga nggak begitu ribet kan. Cuma kan ya ini kan untuk mengaplikasi. Jadi kan kita kan sayur ya kebiasaan. Kalau musim-musim begini itu kan ya sayur itu kan memang baiknya itu kan dari atas untuk pengairan. Ya satu untuk mencegah penyakit, misalnya busuk daun. Itu kan ya batang. Ya itu busuk batang itu. Busuk daun, busuk batang, juga ada. Terus kelanjutan itu sebetulnya ya mempermudah, singkat waktu dan tenaga. Iya. Itu yang penting teman-teman. Nah, yang baku pokoknya kita singkat waktu dan hemat tenaganya itu. Ya kalau masih umur-umuran 20-25 tahun gitu masih tenaga masih begitu fit-fitnya. Kalau sudah umuran hampir 50 gini kan ya hampir setengah abad. Sama dengan saya ini. Ya, jadi harus ada mekanisasi. Alat pertanian itu kalau nggak dibantu dengan berbagai alat, ya akan terasa berat. Kecuali kita ini semuanya mau bayar pekerja, sedikit-sedikit suruh orang bayar. Nanti nggak ketemu biaya produksinya bisa. Iya, nggak bisa. Kecuali memang ya apa ya, tanaman bagus, harga bagus. Nah, kita serba suruh orang, serba minta tolong itu tetap sumbut atau ya klop lah, uangnya masih sisa. Kalau enggak ya kita siasati ini. Memang investasi awal lumayan lah, hampir 5 juta. Tapi ya ini kan alatnya awet, bisa dipakai bertahun-tahun ke depan. Kira-kira ya ini yang saya heran, orang dengan sumber air yang dangkal, mudah air tapi masih pakai dari atas. Ini kan kira-kira ya agak bercampur dengan semangat apa ya, semangat inovasi lah kira-kira begitu kan. Ya yang bakunya ya itulah. Kita buktikan inovasi kita ini kan gimana nanti jadinya. Kalau produktivitasnya ternyata lebih bagus dibanding pengairan konvensional ya, saya kira ada baiknya teman-teman mengikuti jalannya daripada Mbah Mufid ini. Cuma dulu itu kan keraguannya tuh kan gini loh ya. Kan kalau paralon itu langsung dimasukkan dalam sumur bor itu nanti banyunya itu mampu apa enggak kan gitu, saya yang ragukan dulu itu. Sebetulnya saya sudah lama untuk mencari. Dulu kan saya sudah pernah pesan adik saya yang di Malang, alat kompres apel itu loh. Berarti langsung kebanyakan itu kan langsung dari air tandon. Nah, padahal yang saya inginkan kan dari langsung sumur. Masukkan dari sumur kan gitu. Tapi dengan permukaan air yang hanya 2,5 meteran, padahal ini kemarau, tidak ada hujan lama ini, 3 bulan 4 bulanan ini tidak ada hujan. Itu apa ya? Termasuk cadangan airnya biasanya banyak. Oh iya. Dengan daya hisap ini sampai maksimum itu 50 meter kubik per jam pompa ini. Saya kira masih mampu lah, sebab ya tadi cerita Mbah Mufid, kalau itu mesin pompa air nyala bersama 4, 5, 6 berdekatan kan masih tidak telat. Nggak telat. Itu artinya cadangan airnya banyak di bawah tanah. Nah itu perlu disyukuri. Gitu, Mbah. Mungkin ada apa ya? Tausiah ini, tausiah buat petani muda, jenengan yang sudah hampir setengah abad ini kan masih semangat. Bagaimana yang muda-muda ini? Ini harus ada wejangan ini. Ya kalau oleh sekarang itu anak muda itu kan sudah nggak mau bertahan gitu, kebanyakan loh itu. Kampung saya sendiri loh tuh. Ya yang jelas itu untuk mengaplikasi alat begini itu kan untuk mempermudah kita, ya sudah itu untuk meringankan lah. Meringankan untuk pengairannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian teman-teman ya, saya kira gitu dulu. Mungkin ada pesan lain apa? Saya persilahkan ini sudah waktu cukup kesempatannya. Sekali lagi saya ucapkan matur sembah nuwun Mbah Mufid. Ini rawuhnya dari Kediri, kira-kira perjalanan berapa jam ya tadi? Ya kurang lebih 1,5 jam lah. 1,5 jam perjalanan dari tempat beliau ke tempat saya. Nah ini saya harus tiru ini, semangatnya. Untuk santai-santai. Matur sembah nuwun teman-teman ya. Itu
kita akan sambung nanti dalam podcastan. Ini bukan podcast beneran, ini podcastan. Bersama teman-teman yang lain, insya Allah begitu. Ya mudah-mudahan kaum tani di mana saja bisa lebih mudah dalam bekerja dan ya hasilnya bagus, harganya bagus. Saya kira itu dan tetap semangat. Demikian saya ucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.